Pernah kepikiran nggak video yang lagi Anda tonton ini, gimana ceritanya bisa sampai ke layar Anda? Nah, kali ini kita bakal bongkar tuntas rahasia di balik jaringan komputer yang bikin kita semua terkoneksi. Kayaknya sih pertanyaannya simpel ya, tapi jawabannya, wah, melibatkan sistem yang luar biasa rumit. Yuk kita telusuri bareng-bareng perjalanannya, mulai dari perangkat yang lagi Anda pegang sekarang sampai ke jaringan internet global. Ternyata nih, mau bikin jaringan sekecil apapun, entah itu cuma di rumah Anda atau yang segede internet, selalu ada 4, katakanlah aturan main. 4 elemen fundamental yang wajib ada. Biar gampang, bayangin aja kayak lagi ngobrol. Perlu ada siapa yang ngobrol, perlu ada cara suaranya nyampe, perlu bahasa yang sama biar nyambung, dan perlu semacam pengatur lalu lintas biar omongannya nggak tabrakan. Oke, sekarang kita bedah satu persatu ya. Oke, pertama, para pemainnya. Dalam dunia jaringan, ini disebut host. Gampangnya, ini tuh semua gawai yang kita pakai. Laptop, smartphone, smart TV, printer, bahkan mungkin kulkas pintar di rumah Anda. Pokoknya, semua alat yang mengirim dan menerima data. Nah, kalau udah ada pemainnya, datanya perlu jalankan. Inilah yang namanya media transmisi. Anggap aja ini jalan tolnya. Bisa berupa jalan tol fisik yang ngebut banget kayak kabel fiber optik, atau bisa juga jalur udara tak kasat mata kayak sinyal Wi-Fi. Terus, biar semua alat ini nggak salah paham, mereka harus ngomong pakai bahasa yang sama. Nah, bahasa inilah yang kita sebut protokol. Penting banget ini. Tanpa protokol, komunikasi digital bisa kacau balau. Semua ngomong bahasa sendiri-sendiri, nggak ada yang nyambung. Dan yang terakhir, tentu aja kita butuh si polisi lalu lintas atau tukang posnya. Merekalah perangkat jaringan yang tugasnya memastikan paket data kita sampai ke alamat yang benar, nggak nyasar dan pastinya efisien. Oke, jadi kita udah punya 4 bahan dasarnya nih. Pemain, jalur, bahasa, dan pengatur lalu lintas. Terus gimana caranya 4 hal ini dirangkai jadi jaringan? Mulai dari yang cuma sekamar sampai yang seluas dunia? Yuk kita lihat skalanya. Kita mulai dari yang paling dekat sama kita, LAN atau Local Area Network. Ini ya, jaringan di rumah Anda itu. Router Wi-Fi yang ada di ruang tamu itu jantungnya. Dia yang nyambungin laptop, HP, printer, semuanya jadi satu keluarga digital di dalam rumah. Sekarang kita perbesar skalanya. Ada yang namanya MAN atau Metropolitan Area Network. Gampangnya gini. Bayangin semua jaringan LAN dari gedung-gedung kantor di satu kawasan bisnis misalnya, digabungin jadi satu jaringan raksasa sekota. Nah, itu dia MAN. Dan inilah rajanya, WAN, Wide Area Network. Jaringan inilah yang kita sebut internet. Dia yang menghubungkan semua LAN dan MAN di seluruh dunia. Melintasi samudra lewat kabel bawah laut, menembus angkasa lewat satelit. Inilah yang benar-benar bikin dunia jadi terasa tanpa batas. Nah, cara ngaturnya juga ada 2 model utama. Pertama, model client-server. Ini kayak perpustakaan. Ada satu server pusat yang megang semua data, dan kita semua, para klien, datang ke dia buat minta informasi. Model kedua itu peer-to-peer atau P2P. Ini lebih mirip arisan atau klub buku. Semua orang setara, bisa saling berbagi file langsung, nggak perlu lewat perantara. Oke, sekarang kita balik lagi ke jalan tol data tadi. Gimana sih data itu jalan? Intinya cuma ada 2 pilihan, lewat jalur fisik alias pakai kabel atau lewat jalur udara alias nirkabel. Dan ini pilihan yang kita hadapi tiap hari kan, mau pakai kabelan atau Ethernet buat koneksi super stabil dan ngebut, cocok banget buat ngegame, atau pakai Wi-Fi biar bisa bebas gerak kemana-mana. Bahkan pas Anda tap kartu buat bayar, itu juga pakai NFC loh, jaringan nirkabel super kecil. Yuk, sekarang kita kenalan lebih dekat sama para polisi lalu lintas yang kerja di belakang layar. Siapa aja sih alat-alat yang bikin koneksi ini semua jadi kenyataan? Oke, ada 2 alat yang sering ketukar, hub dan switch. Bedanya jauh banget. Hub itu ibaratnya alat bodoh. Dia dapat data, terus dia teriakin ke semua orang di ruangan, nggak peduli tujuannya buat siapa. Berisik dan gak efisien. Nah, kalau switch itu pinter. Dia tahu persis data ini buat siapa, jadi dia kirim langsung ke alamat yang benar. Jauh lebih cerdas dan efisien. Nah, ini dia nih, mungkin perangkat paling penting di rumah Anda, router. Anggap dia ini sebagai penjaga gerbang. Tugasnya adalah menghubungkan jaringan kecil di rumah Anda, LAN Anda, ke dunia luar yang maha luas, yaitu internet. Tanpa router ya kita cuma bisa ngobrol sama perangkat di rumah doang. Terus, kalau Wi-Fi gimana? Nah, sinyal Wi-Fi itu dipancarkan oleh yang namanya access point atau AP.
Waktu HP Anda nyambung ke Wi-Fi, Anda itu lagi ngobrol sama AP. Tapi jangan bingung, di rumah-rumah sekarang fungsi AP ini biasanya udah jadi satu paket di dalam perangkat router. Kalau router itu penjaga gerbang, firewall ini satpamnya. Tugasnya super penting, nyaring semua lalu lintas data yang mau masuk atau keluar jaringan kita. Dia bakal cek KTP setiap data, sesuai aturan yang kita kasih. Kalau mencurigakan, langsung ditolak. Ini benteng pertahanan pertama kita. Sama kayak denah rumah atau tata kota, jaringan juga punya desain atau cetak birunya sendiri. Nah, di dunia networking, ini disebut topologi. Ada beberapa model, kayak bus, ring, star, dan mesh. Tapi yang paling sering kita temui di rumah atau kantor kecil itu adalah topologi star atau bintang. Gampang kok, bayangin aja router Anda itu pusatnya, kayak matahari. Dan semua perangkat lain, laptop, HP, TV, nyambung langsung ke dia. Enaknya apa? Kalau kabel satu laptop putus, yang lain nggak akan terganggu. Oke, kita udah lihat betapa keren dan kompleksnya semua ini terhubung. Tapi, ini juga membuka satu pertanyaan besar yang krusial. Bagaimana cara kita melindunginya? Disinilah peran keamanan cyber jadi benteng pertahanan utama kita. Soalnya, ancamannya itu banyak banget dan datang dari mana aja. Ada virus, ada peretas, ada spyware yang mengintai data kita, bahkan sesimpel kesalahan kita sendiri bisa jadi celah. Ini perjuangan yang nggak ada habisnya. Jadi, setiap kali Anda ngeklik, nonton, atau ngirim pesan, ingatlah ada jaring-jaring super kompleks yang bekerja di belakang layar. Sistem inilah yang menopang hampir semua aspek kehidupan modern kita. Pertanyaan terakhirnya, siapa yang bertanggung jawab menjaganya tetap aman? Jawabannya bukan cuma satu pihak. Ini tanggung jawab kita bersama.